Terima kasih. Selamat malam, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua. Terima kasih sudah hadir kembali. Terima kasih juga Ibu Destri. Ini mohon maaf nih, manggilnya harus Ibu dulu nih. Biasanya Sampai manggilnya aja, Mbak. Mbak aja, Bu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, karena kita senang sekali hadir. Jadi ini sesi kami tiap bulan nih, Mbak. Kita selalu mengundang ya teman-teman kenalan inspiratif buat sharing aja ke teman-teman yang lain gitu. Untuk ngobrol-ngobrol santai sebetulnya. Ada juga beberapa tamu, misalnya Desember lalu kami mengundang tamu dari Inggris, Mbak, mengenai sinergi, dan malam ini terima kasih sekali Mbak Desi sudah hadir di tengah-tengah kita. Mbak Desi adalah senior kami di Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Saat ini dipercaya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, apabila ada pertanyaan, silakan gunakan fitur chat. Walaupun kami sudah terima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, izin nanti Mbak Destri kita sambil ngobrol aja, jadi nggak perlu terlalu formal. Mari kita sambut Mbak Destri, silakan Pak Rewen untuk memulai. Ya, selamat malam Bu Destri, atau kami panggil Mbak Destri. Seperti Mbak Destri ketahui bahwa Bank Indonesia itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ini akan mencapai 4,7 sampai 5,5%. Correct me if I'm wrong ya Mbak Destri ya. Itu meningkat dari 3,2 sampai 4% pada tahun 2021. Namun kita masih melihat masih adanya ketidakpastian ya akibat pandemi. Waktu itu saya masih ingat kita cukup optimis karena kita bisa mengendalikan tahun lalu. Tapi ini beberapa hari ini, wah ini menjadi worry lagi karena mulai meningkat lagi infeksinya. Nah, menurut Ibu ya, akankah pertumbuhan yang sudah dicanangkan oleh BI itu akan tercapai, Bu? Silakan, Bu. Bu Destri di unmute boleh? Oke, barusan. Iya, tadi aku nggak boleh meng-unmute gitu. Jadi katanya host not allowed you to unmute yourself gitu. Ya udah, jadi aku menunggu di unmute. Oke, terima kasih Mas Roy, Mas Budi, dan juga seluruh teman-teman semua di sini. Saya melihat banyak juga teman-teman saya di sini. Ada Mbak Velia, ada Mbak Riani juga tadi, ada Pak Ken. Kemudian juga yang lain-lain, terima kasih kalau kita bisa sharing dan diskusi lah di sini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Budi sama Mas Roy, kita diskusinya santai, jadi bisa lebih bisa lebih enak ya, ngalir aja gitu ya. Gitu. Betul. Oke, apa yang disampaikan tadi Mas Roy, challenge 2022 ya. Yes. Memang kami di Bank Mandiri kita pakai range Mas Roy, 4,7 sampai 5,5% sebenarnya, 4,7 sampai 5,5%. IMF sendiri bahkan mereka masih confident ya, kita di 5,6% di 2022 ini. World Bank kurang lebih range-nya sama dengan kita. Jadi memang kita bicara range karena mengantisipasi dengan benar yang tadi disampaikan Mas Roy, ketidakpastian masih tinggi. Dan kita memang sebenarnya pada saat kita membuat forecast ini, kita sebenarnya juga sudah memasukkan beberapa faktor downside risk-nya dan juga upside risk-nya. Dan salah satunya downside risk-nya itu adalah memang COVID. Karena kita tahu bahwa kita sendiri belum tahu ya COVID ini sampai mana ujungnya gitu. Jadi kita juga melihat 2022 kita juga tusun kalau kita mengatakan bahwa COVID sudah berakhir gitu ya. Makanya kita memasukkan unsur COVID itu adalah salah satu sebagai downside risk kita. Tapi intinya ada satu necessary condition yang harus terpenuhi, yaitu pertama vaksinasi dan yang kedua prokes. Prokes itu yang harus tetap dijalankan. Apakah itu nanti dia menjadi endemi, dia tetap harus dijalankan. Dan kemudian juga kebetulan kami di KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana anggotanya ada BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan juga LPS. Kami selalu rutin bertemu dan kita selalu memformulasikan kebijakan yang sifatnya sinergi.
di mana tujuannya adalah sama, bagaimana kita mendorong pemulihan ekonomi kita, Indonesia. Nah, kita coba membuat suatu kebijakan yang sinergi antara satu dengan yang lain untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi kita di 2022 onward ya. Yes. Kenapa? Karena kita tahu tantangannya juga adalah adanya keterbatasan fiskal dan juga keterbatasan kebijakan moneter kita ya. Apalagi di negara maju sekarang mereka sudah bicara normalisasi yang dipercepat. Yeah. Nah, sehingga memang tanpa adanya istilahnya gotong royong atau sama-sama kita ngeroyokin gitu ya kebijakan, nampaknya akan sulit. Bank Indonesia nggak akan mungkin bisa melakukan itu sendiri. Nah, salah satu yang memang menjadi yang menjadi fokus kita, pemerintah maupun Bank Indonesia dan OJK. Jadi selain tadi satu necessary condition bahwa vaksin dan prokes itu tetap harus ada. Yang kedua adalah kita secara bertahap membuka sektor-sektor prioritas. Dan kami di KSSK itu sudah mengidentifikasikan ada 38 subsektor prioritas yang ini tentunya akan kita dorong dengan bentuk kebijakan yang sifatnya sinergi. Nanti kita bisa bicara lebih detail. Kemudian juga kita akan mendorong efektivitas dari fiskal dan moneter, kebijakan fiskal dan moneter, di mana BI dalam hal ini akan terus mensupport fiskal dalam hal pembiayaan untuk kesehatan dan kemanusiaan. Kemudian kita dorong juga digitalisasi untuk ekonomi dan keuangan, karena inilah the future of our economy, kan, digitalisasi. Kemudian kita juga dorong untuk green economy, karena ini juga menjadi salah satu strategi pengembangan ataupun pembangunan Indonesia ke depan, dan itu juga memang sudah menjadi komitmen dari global secara keseluruhan. Kemudian inklusi keuangan itu juga menjadi fokus kami, karena kita tahu bahwa backbone bagi ekonomi kita ini, kalau kita bicara unit usaha adalah UMKM. Sehingga kebijakan kita arahkan juga bagaimana mendorong UMKM. Dan yang terakhir hilirisasi dari sektor industri kita, dari bagaimana kita memanfaatkan dari SDA yang ada, kemudian menjadi satu barang dari hulu ke hilirnya, end to end. Jadi tentunya Mas Roy bahwa tantangan akan masih tetap ada pastinya, tapi paling tidak dengan adanya strategi yang kami coba rumuskan di KSSK, saya rasa ini akan sangat membantu dalam rangka untuk menetralisir lah tantangan yang ada itu tadi. Mungkin itu ya garis besarnya Mas Roy. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan dari hadirin nih Mbak nih. Bagaimana dengan perakiraan inflasi dan BI rate tahun 2022? Oke, inflasi kita masih, perkiraan kami masih tetap berada di range 3% plus minus 1. Ya, dan kita memang melihat inflasi di 2022 tentunya akan lebih tinggi dibandingkan di 2021. Waktu 2021 ini kan inflasi kita 1,87 ya. Nah, namun demikian dengan seiring perkembangan ekonomi, karena kita perkirakan ekonomi growth kita akan lebih tinggi di 2022 ketimbang 2021, tentunya itu akan ada tekanan-tekanan inflasi, tapi kami masih tetap yakin itu masih dalam range 3% plus minus 1. Nah, terkait dengan BI 7 days reverse repo kami atau BI policy rate kami mempunyai kebijakan begini Mas Budi. Kita kan tahu ya bahwa COVID ini menyebabkan kita menghadapi situasi yang sangat extraordinary. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun bank sentral itu sifatnya extraordinary. Seperti fiskal, kan nggak pernah biasanya di atas 3% ya defisitnya ya. Tapi karena ini masalah extraordinary, maka dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 2020 kemarin, maka pemerintah bisa mengekspand defisit budgetnya itu sampai di 2020 5%-an, kemudian turun di 2021 4,8%, dan di 2022 ini juga akan lebih turun lagi menuju kembali ke level 3%. Nah, yang extraordinary lagi apa? Yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam undang-undang kami dan juga dalam kondisi yang normal, kita tidak bisa masuk ke pasar perdana membeli SBN pemerintah. Tapi khusus karena ini extraordinary, maka sejak 2020 Bank Indonesia masuk ke pasar perdana, langsung membeli SBN pemerintah di pasar primer, dan itu terus berlangsung 2021, dan di 2022 ini kami punya SKB 3 dengan pemerintah,
Jadi sejak 2021 dan 2022, di mana Bank Indonesia masuk ke pasar perdana untuk membiayai atau membeli SBN pemerintah untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan. Nah, dampaknya apa? Liquidity pasti akan ample kan? Dan itu kelihatan, bank ini liquidity-nya ample sekali. Alat liquid to DPK bank sekarang ini berada di level 36%. Padahal dalam kondisi normal itu tertinggi hanya 21-23%. Jadi liquidity ample. Nah, ini yang tentunya akan kita normalisasi dulu di awal. Jadi Bank Indonesia, kebijakan kami adalah kami akan mencoba pertama masuk mengarah ke liquidity. Jadi kita punya beberapa kebijakan ya, Mas Budi, Mas Roy, dan rekan-rekan sekalian. Kita ada kebijakan moneter, kita ada kebijakan makroprudensial, kita punya kebijakan sistem pembayaran, kemudian kita punya kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan UMKM, kebijakan syariah, ekonomi syariah dan keuangan syariah dan seterusnya. Nah, yang kami arahkan adalah untuk kebijakan moneter kita akan melakukan stabilisasi. Sementara untuk kebijakan yang lainnya kita pro growth. Jadi di sini adalah this is like an art actually ya, bagaimana kita mengcombine antara stability dan growth. Nah, untuk di awal apa yang kami lakukan adalah untuk stabilitas kita akan memanage tadi yang liquidity tadi. Nah, oleh karena itu dalam RDG bulanan terakhir minggu lalu kami putuskan bahwa giro wajib minimum perbankan itu akan kita naikkan sebanyak 300 basis point, tapi bertahap. Jadi bulan Maret 150 basis point, kemudian bulan Juni 100 basis point, dan bulan September 50 basis point. Jadi GWM itu kembali kepada level sebelum adanya COVID. Tapi even kita udah naikkan 300 basis point, alat liquid terhadap DPK masih tinggi, masih 29,98% di akhir tahun 2022. Jadi kita naikannya juga sangat terukur, karena kita juga nggak ingin bank itu jadi nggak bisa lending. Kita tetap ingin fungsi bank yang utama, yaitu menyalurkan sebagai intermediasi tetap jalan, dan juga bank masih punya ruang untuk bisa membeli SBN pemerintah. Jadi kalau ditanya BI rate kita kapan naik, tentunya kita akan melihat kalau sudah ada tanda-tanda bahwa inflasi ini mulai naik dan dia naiknya persisten, struktural, bukan karena ada satu langkah atau satu temporary lah sifatnya sesaat, itu kita pasti akan lihat dulu apakah ini akan persisten atau ini hanya temporary karena adanya satu kebijakan yang luar biasa misalnya gitu. Jadi itu adalah last effort kami yang akan gunakan untuk normalisasi kita ke depan. Mungkin itu Mas Budi. Baik, terima kasih. Ya, ini ada lanjutan dari keterangan dari Mbak Desri tadi ya. Ini ada pertanyaan langsung di chat nih. Selama 2 tahun ini kan BI rate itu turun cukup banyak. Selama 2 tahun. Tapi lending rate perbankan tuh turun sedikit saja gitu. Jadi kurang membantu pelaku real ekonomi. Tapi malah menggemukkan perbankan katanya Bu Desri. Ini bagaimana pendapat Bu Desri? Ya memang kalau kita lihat, saya dulu juga pernah di bank ya, Mas Roy dulu kan di bank juga ya, Citibank ya. Juga. Pasti Mas Roy tahu lah, kalau bank itu kalau kita bicara lending rate pasti akan lebih rigid dibanding deposit rate kan. Betul. Kalau itu arahnya penurunan gitu. Ya. Kalau arah penurunan pasti deposit rate-nya akan turun lebih cepat dibandingkan dengan lending rate. Nah, tapi kalau arah kenaikan biasanya deposit rate naiknya lebih lambat dibandingkan lending rate gitu kan. Jadi tergantung aja arahnya kemana gitu. Tapi itu adalah by nature, itu common practice-nya seperti itu umumnya. Nah, kita memang melihat, kami selalu memantau Mas Roy, transmisi kebijakan moneter kami, jadi seberapa besar, kita kan sejauh ini sudah menurunkan BI rate ini sekarang kan sudah boleh dibilang the lowest ever kan, 3,5%. Yes. Tapi kalau kita lihat, dan kita sudah turun 300 basis point lebih ya, tapi kalau kita lihat, memang lending rate ini relatively sangat rigid. Dan memang di satu sisi kita tahu bahwa ada masalah risiko juga. Jadi bank itu kan dia kan dalam menentukan lending rate kan banyak faktor ya. Ada berdasarkan cost of fund dia. Nah, cost of fund dia kan sebenarnya udah turun karena deposit rate-nya kan turun ya. Betul. Tapi kan kemudian dia lihat juga ada overhead cost-nya.
sebenarnya overhead cost-nya juga turun sebenarnya. Apalagi dengan digital keuangan ya. Iya, betul. Banyak bank juga sekarang cabangnya kan ditutup ya gitu ya, karena mereka semua digitalize dan sebagainya. Kemudian ada aspek keuntungannya, spread-nya itu. Nah, satu aspek lagi yang memang ini menjadi concern bank itu adalah risiko, risk premium. Karena mereka memang melihat bahwa risiko masih besar. Sehingga ini yang menyebabkan memang penurunan itu akan lambat. Nah, tapi kami melihat upaya bank, jadi kami sengaja ini sejak beberapa bulan terakhir, salah satu kebijakan, sebenarnya bukan kebijakan ya, tapi langkah kami dalam rangka melihat transmisi kebijakan moneter kami berjalan dengan lancar, kita secara rutin melihat besaran suku bunga dasar SBDK, suku bunga dasar kredit. Jadi bersama-sama dengan OJK, kita sepakat, oke, kita publish dan kita lihat bank-bank mana yang komponennya masih indeks lending standar punyanya bank itu sekarang juga sudah menurun. Jadi artinya appetite bank untuk lending itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang kita numbuhkan demand-nya. Karena bank ini sebenarnya basically sangat ample sekarang liquidity. Dia juga sebenarnya mau menyalurkan kredit, tapi memang demand-nya kan masih lemah ya di 2021. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat, bank ini bertahap terus pertumbuhan kreditnya positif, sehingga di akhir tahun kemarin, bank itu sudah mencatat pertumbuhan yang positif 5,24 kalau nggak salah, 5,24% di Desember year on year. Dan bahkan kalau kita lihat kredit untuk modal kerja itu pertumbuhannya juga sudah baik ya, termasuk kredit investasi. Dan yang amazing adalah kredit untuk UMKM tumbuhnya double digit. Jadi artinya kita ini sekarang sebenarnya udah in the right track. Bank juga saya rasa sudah saatnya mereka akan lending. Tinggal kita dorong terus saja dari sisi demand-nya. Nah, ini yang sekarang PR kami, pemerintah, BI, OJK, untuk mendorong dari sisi demand side-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Tadi Mbak kan menyinggung peran pemerintah ya, Mbak ya. Apa saja sih dukungan kebijakan dan langkah dari pemerintah, Mbak, supaya pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi tadi bisa tercapai? Ini termasuk ada pertanyaan nih, Mbak, dari Mas Boni Iriawan. Termasuk adalah apakah debt sharing BI dengan pemerintah itu juga terus berlanjut? Dan kalau boleh tahu berapa besar jumlahnya? Oke, tadi saya juga sampaikan di depan bahwa BI terus komit untuk bersama-sama dengan pemerintah mengatasi permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Dan salah satunya memang adanya COVID ini menyebabkan ada ekstra spending yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan penanganan COVID. Misalnya untuk pengadaan vaksin, kemudian juga untuk pengobatan. Ya. Nah, kami komit, kami bersama-sama dengan dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kita mempunyai surat keputusan bersama. Yang pertama SKB 1 itu keluar tahun 2020, di mana Bank Indonesia membeli sejumlah tertentu SBN, yaitu sekitar 400-an triliun, di mana itu dipakai untuk membiayai public goods keseluruhan. Karena pemerintah kan punya program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Kemudian 2021 kita mengeluarkan lagi, yang SKB 1 itu adalah kita sebagai standby buyer. Jadi karena kan kita juga ingin supaya yieldnya nggak terbang kemana-mana, jadi Bank Indonesia ini sebagai standby buyer, kalau pemerintah meng-issue SBN dan peminatnya tidak banyak, supaya yieldnya tidak terbang ke atas, maka pemerintah masuk di sini untuk membeli. Nah, itu SKB 1. Kemudian SKB 2, kita punya surat keputusan bersama nomor 2 dengan pemerintah, kita membeli SBN di pasar perdana untuk pembiayaan public goods. Nah, ada lagi kemudian berkembang, karena setelah public goods, terus kita bicara masalah kesehatan dengan kemanusiaan, ya, di mana adanya COVID ini kan menyebabkan banyak sekali orang menjadi jobless.
Nah, ini yang antara lain yang menjadi concern kami, bagaimana kita perlu mendukung program itu, sehingga kami bersama-sama mempunyai kesepakatan namanya SKB 3, di mana kami, Bank Indonesia, membeli kembali SBN pemerintah di pasar perdana. Kalau tahun lalu 215 triliun di 2021, tahun 2022 ini kami akan membeli senilai 224 triliun dengan kuponnya yang spesial. Jadi memang bukan kupon pasar gitu, tapi itu bisa bisa kami gunakan sebagai instrumen operasi moneter kami. Jadi paling tidak itulah kita namakannya adalah burden sharing, di mana kita menanggung beban ini secara bersama-sama. Ya, terima kasih Mbak Destri untuk penjelasannya. Nah, tadi selain penjelasan Mbak Destri, selain pemerintah, nah, ini ada yang bertanya nih, Mbak Destri. Dunia usaha merupakan bagian integral juga dalam perekonomian negara kita. Nah, ini menurut Ibu, apa peran dunia usaha, khususnya UMKM? Kalau nggak salah ada juga kebijakan tadi Ibu bilang, guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perakiraan Bank Indonesia. Oke, kalau UMKM itu sejak awal kita mengeluarkan kebijakan ya di tahun 2020, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang terkait dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah itu sudah memberikan program spesial termasuk penjaminan, kemudian kredit dengan bunga yang relatif rendah untuk UMKM, dan memang kalau kita lihat termasuk restrukturisasi yang dilakukan oleh banknya ya, jadi OJK memberikan leniensi kelonggaran untuk restru. Dan kalau kami lihat UMKM ini yang paling cepat recover-nya. Jadi kalau kita lihat di awal tahun 2021 ini, UMKM, kredit ke UMKM itu mulai bergerak meningkat. Bahkan di posisi Desember itu pada saat kalau kita bicara kredit total tumbuhnya 5,24, UMKM itu tumbuhnya 12,19%. Nah, kemudian kami juga di Bank Indonesia memberikan perhatian khusus ke UMKM ini. Jadi kita baru saja kebijakan akan keluar sebentar lagi ya, tapi kita sudah announce itu kepada publik juga, dan kita juga sudah hearing, kita sudah sampaikan ke DPR, kita sudah bicara dengan industri, dengan OJK tentunya, bahwa kita akan mengeluarkan kebijakan yang namanya rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, di mana sasarannya ini adalah UMKM dan mereka-mereka masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah dalam rangka kita tentunya untuk meningkatkan pembiayaan dari perbankan kepada UMKM. Dan di situ kami juga nanti akan mengeluarkan semacam insentif dalam bentuk GWM. Jadi untuk bank-bank yang mereka bisa menyalurkan kreditnya kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan target yang mereka sampaikan dalam RBB mereka akan mendapatkan insentif dalam bentuk GWM dari Bank Indonesia. Dan juga termasuk dari pemerintah ya tentunya kebijakan yang selama ini berlaku untuk UMKM masih terus berjalan. Jadi memang Mas Roy dan Mas Budi, UMKM ini kan adalah backbone bagi perekonomian kita kan. Ya, karena kalau kita lihat dari jumlah unit usaha, 99% itu adalah ya UMKM. Ya, penyerapan tenaga kerjanya kan juga 96% di UMKM. Dan kontribusi ke PDB sekitar 66 sampai 67%. Jadi artinya kita memang harus memperkuat UMKM. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri bahkan kita mempunyai program khusus Mas Budi untuk UMKM, yaitu bagaimana kita mempersiapkan UMKM itu full onboarding. Jadi UMKM ini harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Jadi mereka harus kita perkenalkan dengan marketplace, cara pemasarannya, cara pembiayaannya, dan juga dengan menggunakan pembayarannya ya dengan sistem yang sekarang mungkin pakai QR Indonesian Standard. Gitu. Jadi kita harus membawa onboarding mereka dari yang tradisional secara bertahap mereka harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ini itu. Baik, terima kasih Mbak. Ini ada juga pertanyaan terkait dengan sektor-sektor yang mungkin belum pulih ya Mbak ya, karena ada beberapa sektor kan agak lambat ya pulihnya Mbak ya.
apakah ada stimulus moneter untuk mereka, Mbak? Kemudian ada juga ini mungkin terkait ya, Mbak, pertanyaan mengenai efektivitas dari JIBOR, Mbak. Apakah mungkin sejalan dengan BI rate misalnya seperti itu, Mbak? Oke. Yang pertama terkait dengan sektor ya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kami sudah sepakat akan ada 38 subsektor prioritas yang akan kita kroyokin kebijakannya, gitu ya. Dan subsektor prioritas itu kita bagi 3 sebenarnya. Ada yang sifatnya sektor yang resilience. Jadi dia even dalam kondisi COVID dia masih bisa perform oke, gitu ya. Seperti contohnya industri makanan minuman, industri kimia farmasi gitu ya, obat-obatan dan sebagainya, pertambangan, tanaman perkebunan dan seterusnya. Kemudian ada subsektor growth driver. Itu ada contohnya kayak industri kulit dan alas kaki, TPT, informasi dan telekomunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada subsektor yang slow starter. Nah, inilah adalah sektor-sektor yang memang sangat terkena pada saat adanya pandemi COVID ini. Antara lain kayak hotel dan restoran. Ya kan, hotel dan restoran, kemudian ada pengangkutan dan sebagainya. Nah, bentuk kebijakannya apa? Kalau dari kami Bank Indonesia, kita punya tools kita ini ya memang mainnya di GWM, Mas Budi. Jadi untuk 38 subsektor prioritas ini, kita akan memberikan insentif GWM ke bank yang di mana bank-bank menyalurkan kreditnya ke 38 subsektor ini. Dan tentunya kita akan melihat secara historical range di berapa gitu. Jadi tentunya ada batasan gitu Mas Budi ya. Jadi misalnya pertumbuhan sekian sampai sekian dia bisa dapat insentifnya berapa persen. Sekian sampai sekian bisa dapat sekian dan seterusnya. In total kita akan memberikan sekitar 100 basis point insentif GWM untuk bank-bank yang mereka menyalurkan ke 38 subsektor ini plus tadi yang UMKM yang saya sampaikan di depan. Karena UMKM juga kita anggap sebagai sektor prioritas sih, gitu. Makanya kita membuat kebijakan khusus di ini tadi 38 subsektor plus juga untuk yang tadi UMKM. Kalau yang JIBOR tadi bagaimana, Mbak? Tanya dari Pak Ken. JIBOR itu JIBOR ini kan market ya di pasar uang ya. Dan kalau kita lihat memang pergerakannya nempel ya dengan BI 7 days repo. Jadi saya rasa itu masih tetap bisa menjadi gambaran dari pasar uang kita. Nah, tapi sekarang Mas Budi, kita sekarang ini sedang mendorong berkembangnya repo, pasar repo di pasar uang. Ya, jadi kalau kita bicara kuat pasar uang antar bank, selama ini kan rate-nya ini adalah rate berdasarkan transaksi biasa dan ini kita bilang gini, kalau di pasar uang yang di Indonesia itu kebanyakan unsecured, tidak secure. Kenapa? Karena dia tidak ada underlying-nya. Padahal kalau di negara-negara lain seperti Thailand, even di Thailand segala macam, ataupun ya di Amerika, dia bicara kalau pasar uang itu adalah secured market. Kenapa? Karena yang berkembang adalah repo. Kalau repo itu kan ada underlying-nya kan? Ya betul, aset. Nah, ini yang sedang kami dalam rangka pendalaman pasar uang. Jadi kami BI, OJK dan Kementerian Keuangan sedang terus bersama-sama kita mengembangkan pasar repo ini. Dan sekarang ini udah mulai kelihatan dalam 1 tahun terakhir, di mana kalau kita lihat transaksi repo di pasar uang kita, itu biasanya sangat minim. Tapi belakangan dengan adanya komitmen dari kami bertiga ya, terkait dengan pengembangan pasar repo, termasuk juga memperbaiki mindset. Jadi selama ini ada mindset di bank-bank gitu kan, bahwa wah kalau saya melakukan repo, ini saya berarti kesulitan likuiditas. Padahal kan nggak gitu loh. Ya, betul. Nah, jadi bersama-sama saya dengan OJK, dengan Pak Heru waktu itu, kemudian dengan keuangan, dengan Pak Luki, dengan Pak Febrio, kita selalu terus bicara dengan industri bahwa pasar repo ini harus kita kembangkan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kalau yang melakukan repo dia kesulitan likuiditas, tidak. Kan dia justru memanfaatkan bagaimana likuiditi yang mereka miliki gitu kan. Selain itu juga dengan adanya pasar repo,
cost itu menjadi lebih murah karena dia kan secured ya. Jadi kalau kita lihat antara PUAP pasar uang yang biasa dengan pasar repo, yield-nya itu akan lebih rendah pasar repo. Nah ini yang kita harapkan kalau dia makin terus berkembang, itu pengaruhnya adalah nanti yield dari SBN dan sebagainya itu akan bisa turun gitu. Oke. Jadi itu kalau terkait dengan pasar uang itu tadi ya, Mas Budi ya. Ya, baik. Silakan, Pak. Terima kasih nih Bu nih penjelasannya luar biasa dan saya juga baru terbuka juga kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah demikian banyak ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sih 2 tahun ini banyak sekali transformasi yang dilakukan oleh BI ya, khususnya karena memang Pak Gubernur kita ini luar biasa memang sangat banyak lah. Belum kita bicara sistem pembayaran, belum kita bicara infrastruktur di pasar keuangan kita juga banyak perkembangannya, Mas Roy dan Mas Budi. Iya. Jadi kita juga menjadi lebih tenang ya, lebih tahu ada tindakan-tindakan seperti itu. Nah, Ibu ini ada pertanyaan ini mungkin sedikit keluar dari yang ini. Dibilang gini, Bu. Kalau menurut Ibu nih sebagai petinggi di Bank Indonesia, bagaimana prospek investasi Bu di tahun 2022 ini, terutama bila dikaitkan dengan posisi kita Indonesia sebagai ketua G20? Ini ada pertanyaan seperti itu, Bu. Silakan. Oke, saya rasa, Indonesia sih prospek investasinya gede banget, Mas Roy. Dan kita kan kemarin baru dapat berita ya, bahwa ternyata penanaman modal langsung kita, baik FDI maupun yang domestik, itu mencapai the highest ever, kan, di atas 900 triliun. Dan itu even lebih besar dibandingkan dengan target pemerintah. 900 triliun dengan asal investor beragam. Jadi bukan hanya dari satu negara tertentu, sehingga jadi kalau kita lihat memang banyak dari Singapura itu banyak ya. Di Singapura tuh saya udah ngelihat berapa lama ini trennya terus meningkat. Ya kita nggak tahu ya di Singapura itu kan karena dia financial hub ya. Mungkin aja ada uang kita ada di sana. Terus kemudian dia ngelihat peluang pertumbuhan ekonomi kan adanya di Indonesia gitu loh ya. Jadi mungkin uang itu kembali lagi gitu, kembali by natural ya, natural karena memang lihat potensi yang besar gitu. Tapi selain itu Singapura kita lihat ada dari Amerika ada, dari Tiongkok ada, kemudian dari Korea gitu ya, dari Jepang juga. Jadi artinya bahkan sekarang kalau kita lihat kan salah satu juga yang berminat untuk masuk di Indonesia itu adalah Uni Emirat Arab ya, UAE. Nah itu saya kebetulan waktu itu juga sempat ke sana 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Dan karena kita ada kerjasama bank sentral kita, Bank Indonesia dengan bank sentral UAE itu ada satu kerjasama. Jadi kami waktu sama-sama ke sana dengan pemerintah dan mereka sangat eager sekali untuk invest di Indonesia. Karena kita punya banyak potensi yang ada, dan apalagi kalau kita sekarang bicara green economy ya, saya belum terlalu ahli lah dengan green economy, tapi itu ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari dan saya juga lagi belajar sebenarnya untuk green economy karena kalau kita lihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia kalau untuk terkait green itu luar biasa besar. Ya, Indonesia tuh menjadi pasar besar sekali untuk untuk sustainable development, untuk green itu sendiri, untuk renewable energy itu ada di Indonesia. Kita punya hutan besar, kita punya geothermal, kita punya tropical ya, matahari, kemudian air, apa segala macam kita ada, dan bahkan angkanya tuh saya lupa, tapi gede sekali lah. Jadi ini kan peluang yang besar yang memang arah ekonomi dunia ke sana. Semua serba green, renewable energy, dan listrik. Makanya kita kan mengembangkan nikel dengan pabrik listrik, salah satu yang terbesar juga kan ada di Indonesia. Jadi besar sekali Mas Roy, kalau saya rasa tantangan kita, walaupun sekarang dengan adanya Undang-Undang Ciptaker banyak terbantu ya, tapi tetap kemudian investasi ini akan menjadi tantangan kita yang cukup besar ke depan. Kami juga kalau kami di Bank Indonesia, kami berusaha juga sebenarnya untuk bagaimana bisa mendorong investasi masuk dengan menciptakan atau menjaga stabilitas dari nilai tukar kita
termasuk juga bagaimana kita mendevelop untuk hedging produk kita nanti. Ya. Nah, kedua yang kami lakukan juga di Bank Indonesia dalam rangka untuk mendorong investasi dan juga perdagangan, kami mengembangkan kebijakan local currency settlement atau LCS. Ya, di mana sekarang ini kita sudah punya mitra dengan 4 negara. Dimulai tahun 2018 itu dengan Malaysia sama Thailand, relatif stagnan waktu nggak terlalu berkembang. Kemudian kita kembangkan lagi 2020 itu kita kembangkan dengan Jepang. Jadi local currency settlement itu adalah kita untuk perdagangan dan investasi di mana masing-masing negara bisa menggunakan dengan local currency masing-masing. Nanti settlement-nya dengan local currency masing-masing, jadi dia nggak perlu cross rate, tapi langsung aja head to head. Nanti ada banknya, kita menunjuk beberapa bank sebagai ACD itu adalah appointed cross currency dealer, appointed cross currency dealer. Jadi ada bank di Indonesia, ada di bank di mitra. Nah, sejak ada Jepang tahun 2020 transaksi langsung naik, dan 2021 kemarin kita punya kerjasama lagi dengan Tiongkok, dan itu langsung transaksi dengan menggunakan LCS naiknya 3 kali lipat dalam periode 1 tahun dari 2020 ke 2021. Jadi saya rasa ini menjadi satu suatu breakthrough juga yang memang akan bisa mendorong bukan hanya perdagangan kita dengan mitra dagang kita, tapi juga nanti dengan investasi. Dan ini akan menjadi kebijakan nasional, sehingga sekali lagi, Mas Roy, ini akan dikeroyokin lagi nih. Nanti pemerintah, nanti mungkin kepabeannya, atau perpajakannya, atau apalah gitu. Jadi memang dalam situasi seperti ini, kebijakan yang sifatnya sinergi itu yang sangat dibutuhkan. Jadi kita bicara tuh nggak bisa silo, hanya sendiri satu-satu gitu, tapi harus kita kita gabung lah bersama. Ya. Mungkin itu Mas Roy. Ya. Makasih Mbak. Ini nyambung nih Mbak terkait dengan green economy tadi. Apakah dukungan atau penguatan seperti apa nih Mbak dari perbankan untuk meningkatkan green economy yang tadi Mbak sudah jelaskan? Terus termasuk ini Bu Velia juga nanya nih terkait dengan carbon trade, karena kan model carbon trade ya untuk carbon credit dan sebagainya. Kalau dukungan perbankan ini sebenarnya OJK ya mereka sudah mengeluarkan taksonomi green credit atau green finance lah, green finance. Dan jadi belum lama sudah dikeluarkan, tapi intinya dari otoritas termasuk kami ini sebenarnya kami sangat mendukung kalau bank-bank ini memberikan kredit ke sektor yang renewable. Kalau di kami sekali lagi kita mainannya itu adalah atau instrumen yang kita gunakan adalah GWM. Jadi untuk bank-bank yang menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor yang sifatnya renewable seperti kendaraan listrik gitu ya, untuk gampangnya gitu ya, itu kita memberikan penurunan GWM. Jadi ada special treatment lah untuk GWM-nya. Kemudian kalau yang lainnya terkait dengan OJK, nah ini yang mungkin kita perlu bicarakan karena ini relatif masih baru ya, kita juga masih belum duduk langsung sama-sama. Oke, misalnya BI memberikan GWM-nya diturunkan, OJK apa kebijakannya, pemerintah apa. Nah ini yang tentu kita masih harus godok. Apalagi ini kan sama dengan G20, di G20 kan juga menjadi salah satu fokus ya. Nah kalau terkait dengan pasar karbon, saya rasa ya Indonesia ini adalah surganya sebenarnya untuk pasar karbon ini, karena itu tadi kita banyak sekali sumber daya alam kita termasuk hutan itu yang yang memang menjadi sumber untuk si market itu sendiri gitu. Nah oleh karena itu memang pemerintah sekarang ini kan berusaha untuk memperkuat pasar karbon di Indonesia. Ini kita harus punya gitu loh. Jangan kita udah punya marketnya ada di kita semua kan, sumber daya alamnya semua ada di kita, hutannya ada di kita. Tapi kalau pasar karbonnya nanti haknya di negara lain kan sayang ya. Nah, jadi sekarang ini memang terus digodok oleh pemerintah dengan bersama-sama OJK tentunya bagaimana untuk pengembangan pasar karbon kita. Jadi intinya ini sudah menjadi perhatian kita semua.
apalagi secara secara strategis dan politis ini sudah menjadi agenda di dalam G20 kita nanti. Jadi tentunya ini akan menjadi komitmen ya. Gampangnya aja ya kalau kita lihat, saya tadi juga baru baca-baca sih ya, bahwa Pak Presiden sendiri kan kemarin di Desember kemarin sudah langsung melakukan groundbreaking di daerah Kaltara ya, Kalimantan Utara, di mana beliau akan dibuka kawasan industri hijau di daerah Kabupaten Bulungan. Jadi ini sekali lagi ini menunjukkan komitmen penuh dari pemerintah dalam rangka untuk mendukung green economy yang akhirnya ujung-ujungnya masuk ke pasar karbon itu juga. Gitu. Mungkin itu Mas Budi. Terima kasih. Bu Desri, ini ada pertanyaan, tapi mungkin ini pertanyaannya memang yang sedang lagi hot-hotnya, lagi trending topik di dunia investasi nih, Bu. Ini pertanyaan soal apa sikap BI terhadap cryptocurrency, Bu? Karena ini gara-gara ada yang NFT segala macam, apa Gozali yang wah. Nah ini emang beneran itu? Nggak tahu, Bu. Kalau beneran saya juga tahu, Bu. Iya sih, makanya kita mesti hati-hati lah kalau seperti itu ya. Check and recheck. Ya. Tapi kalau di Bank Indonesia, kita udah jelas, Mas Roy dan Mas Budi, stance kita, bahwa kita tidak mengakui itu sebagai cryptocurrency. Bahwa dia crypto aset, monggo. Tapi bukan sebagai alat tukar. Nah, tapi BI tentunya juga tidak menutup mata terkait dengan perkembangan adanya cryptocurrency ke depan. Yeah. Tapi yang akan kita kembangkan itu adalah CBDC. Jadi CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency. Dan saat ini bersama-sama dengan semua bank sentral, banyaklah bank sentral ya, termasuk The Fed, kita juga sedang bersama-sama kira-kira merumuskan CBDC ini yang seperti apa yang tepatnya nanti akan keluar gitu. Tapi intinya kalau kita bicara CBDC, Central Bank Digital Currency, itu adalah uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi issuernya jelas. Iya. Bahwa dia mau dianggap sebagai kripto nanti currency, karena itu kan digital ya. Yeah. Tapi issuernya jelas. Jadi dia menjadi liabilities-nya Bank Indonesia, Bank Central Bank. Jadi kalau kita bicara, ini adalah menjadi bagian dari uang. Kan central bank money itu sebenarnya kan adalah uang hard currency, dia uang kertas, uang logam yang diissue sama pemerintah, diissue oleh Bank Indonesia, ya kan? Sama satu lagi adalah GWM bank yang ada di bank sentral, giro, gitu. Yeah. Jadi itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, ke depan sesuai dengan era digitalisasi, teknologi, dan sebagainya, tentunya nanti uang itu akan berkembang lagi. Ada jenisnya namanya Central Bank Digital Currency. Jadi ini dikeluarkan oleh pemerintah sehingga menjadi kewajibannya pemerintah. Jadi kalau melihat di balance sheet-nya Bank Sentral nanti, di sisi pasifa itu akan ada kewajiban, ada uang kertas, uang viral, nah sama uang ada digital gitu. Arahnya ke sana. Cuman memang tidak mudah karena kan banyak aspek ya, kita mesti distribusinya bagaimana, apakah secara wholesale atau retail, which is kalau kami arahnya lebih ke wholesale. Jadi tentunya kita akan mengoptimalkan lembaga keuangan termasuk bank yang sudah ada itu nanti sebagai distributor atau apalah gitu. Tapi memang masih butuh waktu Mas Roy karena banyak aspek lah di situ yang perlu dibahas. Tapi intinya kami sudah mempersiapkan ke arah ke sana karena pertama dengan adanya QR Indonesian Standard ya KRIS untuk transaksi itu kan semua sekarang udah serba juga ya simple, mudah, dan itu juga terrecord oleh kami langsung. Kemudian pengembangan BI Fast. BI Fast itu adalah fast payment-nya Bank Indonesia 24/7. Karena nanti kalau kita udah bicara CBDC itu memang transaksi, jadi sistem pembayarannya juga harus ngikutin, harus langsung cepat, jadi harus real time 24/7 gitu.
dan bahkan itu akan nanti bisa cross border gitu. Makanya kita pelan-pelan kayak kris kita mulai cross border, kita kerjasama dengan Malaysia, dengan Thailand. Jadi kalau kita ke Malaysia atau ke Thailand, kita bisa langsung dengan tapping ini dana kita dengan kris. Dan bahkan sekarang kan size-nya yang tadinya kan 2 juta ya untuk sekali transaksi, kita naikkan 5 juta. Dan bisa aja nanti mungkin kita melihat dengan bank juga manajemen risikonya makin baik, ya kita bisa naikkan itu makin misalnya 10 juta dan seterusnya lah gitu. Itu luar biasa sih, saya melakukan pembayaran semua udah dengan kris saja. Iya, betul. Nggak keluar dompet lagi saya. Dan nggak pusing-pusing, supermarket juga nggak pusing-pusing nyiapin permen ya. Kembalian. Kembalian kan pusing kan kadang-kadang kembalian. Kalau makris kan enak. Biar habisnya misalnya berapa gitu, 50.974 bisa langsung trap gitu. Saya kemana-mana nanya, ada kris nggak? Kalau ada kris baru saya mau beli. Benar-benar Mas Roy, tolong sambil diingetin gitu. Jadi orang biar makin mau menggunakan merchant-nya itulah yang sekarang kita terus dorong untuk bisa mau menggunakan kris gitu. Ya, Mbak, ini juga ada teman yang nanya nih, ada metaverse segala nih. Terus gimana terkait dengan risiko likuiditas gitu, Mbak? Tadi kan CBDC ya. Apakah dengan CBDC berarti risiko itu bisa dikurangi atau jauh berkurang gitu ya? Sementara kripto kan tetap aja menarik perhatian nih, Mbak, karena ya tadi keuntungannya besar ya. Walaupun it's hard to believe, but still orang kepengen cepat kaya gitu kan, seperti itu. Wah, itu kemarin saya sempat baca tuh di di Running Text ya, salah satu TV. Di situ dibilang ada 11 kayak semacam tycoon lah ya, konglomerat, tapi aku nggak tahu kayaknya secara global kali ya. Dalam jangka waktu nggak nyampe 1 bulan, uangnya berkurang 345 triliun. Hanya 11 big konglomerat gitu ya. Dari kripto aset itu katanya. Jadi itu kan ya memang sangat tinggi ya fluktuasi ya. Makanya kami sesama central bank itu juga melihat kalau itu dijadikan sebagai alat tukar tidak memenuhi kaedah volatilitasnya itu. Termasuk sebagai kan dia ada syaratnya sebagai exchange, kemudian sebagai store value ya, sebagai untuk investasi nabung gitu. Nah kalau volatilitas tinggi kayak gitu kan nggak akan tepat ya gitu. Ya, betul. Jadi memang susah ya Mas Budi. Kita juga kita mau membatasi medianya, mereka udah beda gitu. Iya. Dia transaksi sistem pembayaran segala macam nggak ada di dalam sistem kita gitu. Dan ini this is problem bukan hanya Indonesia tapi kan negara lain ya. Jadi mereka punya wilayah sendiri yang memang emang belum bisa kita trace gitu. Tapi kita pokoknya hanya sekarang ya mengingatkan aja bahwa pertama itu bukan currency, kedua ya kita harus siap dengan volatilitas yang tinggi seperti itu. Dan sekarang juga kita lihat dari Bapepti, Kominfo, dan OJK bersama-sama itu juga sudah mulai khususnya Bapepti dengan ini ya Kominfo ya untuk lebih mendisiplinkan lah. Karena sekarang kan banyak sekali itu koin-koin ya, kripto yang jenisnya macam-macam lah gitu. Ya macam-macam betul. Dan kalau kita lihat ini kan korbannya juga udah banyak ya Mas Budi ya. Banyak sekali Mbak. Nah sekarang betul. Tapi kalau mungkin Mas Budi untung dia nggak ngasih tahu Bu. Kalau dia korban dia kasih tahu. Nah CBDC ngelawannya gimana Mbak? CBDC melawan kripto tadi ya. Selain tentu campaign ya. Itu kita belum ini ya. Nanti Mas Budi kayaknya nanti di sesi berikutnya aja Mas. Oke. Ini menarik. Karena itu memang masih preliminary sekali, even dari seorang The Fed aja juga mereka masih terus mencari bentuk. Tapi intinya kami Bank Sentral tidak memungkiri bahwa arah digital money itu adalah suatu keniscayaan. Jadi harus kita hadapi. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita membuat sistemnya itu apakah
dengan blockchain aku pun juga jujur sama-sama kita masih terus mempelajari dan melihat itu gitu. Ya, itu tapi sekarang kalau saya ya Bu ya, Mbak Destri ya, saya ini memberi keterangan keterangan Mbak Destri ini memberi keterangan bahwa Bank Indonesia mempersiapkan juga hal seperti itu. Jadi bukan menolak atau apa, tapi mempersiapkan adanya perubahan itu ya Bu. Ya, cuman kan kembali gini ya, bedanya ya Mas Roy, kalau kita bicara CBDC, Central Bank Digital Currency, issuernya jelas. Iya, betul. Ya, ini adalah bank sentral. Ya. Tapi kalau kita bicara mungkin kripto yang lain, kadang-kadang mungkin ada komunitas tertentu, kita terbitin yuk, apa gitu kan. Bisa aja itu akhirnya menjadi satu kripto gitu kan, kripto aset. Tapi kita nggak tahu siapa nih issuernya gitu kan. Gitu. Ya kalau misalnya issuernya yang strong, yang benar ya dia mungkin bisa terus makin berkembang gitu. Tapi kalau enggak tiba-tiba hilang, nah orang yang udah investasi di awal terus di mana gitu, uangnya kan bisa hilang. Ini yang banyak kejadian akhirnya beberapa yang kena kan seperti itu ya, kasus-kasus ya. Gitu. Ya dalam inilah mungkin aku juga minta bantu Mas Budi, Mas Roy kan juga di lingkungan akademis, konsultan dan sebagainya. Sama-sama kita saling mengingatkan dan menyadarkan masyarakat. Karena kalau saya sih tetap percaya ya, maksudnya sesuatu yang didapat dengan cepat itu pasti risikonya akan besar sekali. Jadi harus siap-siap gitu jadi ya. High risk high gain. High risk high gain. Jadi kalau bisa di inilah perlu pemahaman yang benar-benar full sebelum orang-orang kita ini masuk gitu. Invest. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, ya juga ini dari audiens adalah seberapa yakin nih sekarang BI bisa mencapai target pertumbuhan yang sudah ditetapkan, Bu, dalam melihat kondisinya. Tadinya kita sudah optimis lihat kondisi gini, wah ini seberapa yakin untuk tahun ini ya Bu ya, tahun 2022? Iya, kita cukup optimis ya, Mas Roy ya. Kalau kita bicara range kan 4,7 sampai 5,5 ya, 4,7 sampai 5,5%. Kita optimis karena memang sekarang ini kita udah bergerak di right track. Ya. Bahwa memang ada Omikron, iya. Tapi itu kan sesuatu yang memang nggak bisa kita hindari. Jadi memang ke depan ya kita harus bisa hidup berdamai dengan COVID. Dan tentunya kita berharap ya dengan vaksinasi, dengan disiplin kita, maka kita bisa berdampingan lah ya sampai akhirnya benar-benar COVID itu mungkin juga akan kan kalau kita lihat ya sekarang Omikron memang penyebarannya cepat, tapi kan dia tidak seganas Delta ya gitu ya. Tapi kan kita tidak boleh underestimate tetap. Dan bahwa pandemi akhirnya bisa menjadi endemi, pasti treatmentnya juga beda gitu. Nah, terlepas dari permasalahan tadi COVID yang memang masih akan kita hadapi 2022, tapi bahwa kalau kita lihat dari pergerakan beberapa high frequency data yang kami miliki, termasuk mobilitas, termasuk juga sistem pembayaran, kan kita bisa melihat terus ya real time, itu pergerakannya sudah broad base. Jadi kalau kami juga melihat dari sisi demand side, rumah tangga ini juga sekarang sudah mulai mengarah ke arah yang positif. Nah, satu hal ya yang membedakan kalau kita bicara krisis 9798 ataupun 2008 pada saat global financial crisis dengan yang terjadi sekarang. Kalau yang terjadi sekarang, liquidity itu ada. Jadi kalau kita ngelihat di perbankan ya, dana pihak ketiga, itu kelompok-kelompok yang di atas termasuk korporasi, mereka tuh punya liquidity. Tapi memang mereka belum mau spending. Kenapa? Karena mereka masih belum yakin gitu. Ini udah aman atau belum ya? Gitu. Nah, inilah sebenarnya tugas kita untuk memberikan keyakinan supaya mereka itu mau spending. Nah, sekarang data terakhir kalau kita lihat, kelompok menengah atas, itu mereka sudah mulai spending, dan spendingnya itu bukan hanya untuk yang primary dan secondary goods, tapi juga udah mulai tertiary gitu. Tersier. Saya baru pulang dari Bali minggu lalu, dan saya lihat bisnis banyak sekali,
Tapi mereka juga di beberapa tempat mereka masih disiplin dengan prokesnya itu. Nah, Indonesia punya banyak sekali wilayah yang memang bisa terus kita kembangkan ya. Kayak di Bali kan banyak sekali daerah-daerah baru yang dikembangkan dan itu sudah mulai rame gitu. Cuman ya kembali bahwa prokes ya, saya selalu mengingatkan prokes. Tapi kalau saya lihat by nature itu mereka ada kelompok-kelompok menengah atas, banyak anak-anak muda juga, yang anak-anak yang milenial, mereka sudah mulai jalan, dan itu sudah di right track. Nah dari sisi korporasi, kita juga udah mau lihat nih, sales mereka sudah mulai naik, kemudian juga liquidity dia juga udah baik, kemudian rasio-rasio keuangannya juga sudah mulai membaik. Jadi saya rasa dari sisi demand-nya, baik itu rumah tangga ataupun korporasi sudah mulai bergerak ke arah track yang benar. Dan juga ekspor kita kan juga, ya kita beruntung ya kita dapat windfall dari adanya kenaikan harga komoditi. Nah ini masih mungkin bisa kita rasakan di tahun 2022, jadi ekspor kita juga kita masih perkirakan cukup strong di 2022, dan investasi yang tadi saya sampaikan, investasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan kita juga ke depan. Jadi artinya sekali lagi Mas Roy, Mas Budi dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, kami cukup optimis ya. Kami optimis lah dengan perekonomian kita ke depan. Kita sudah bergerak di track yang benar. Tinggal memang harus sama-sama saling mengingatkan. Ayo kita semangat, kita bangkit dan kita optimis. Ya. Itu mungkin ya, Mas Roy ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Mbak Desri, dan karena kita janjinya 1 jam nih, teman-teman, Bapak Ibu semua, waktunya sudah habis. Mohon maaf sekali. Ini karena di HP saya masih banyak banget nih pertanyaannya nih. Jam 10 malam nih kalau dibacain semua. Jadi mohon maaf sekali ini nggak bisa kami tampung. Tapi terima kasih Mbak Desi sudah hadir pada malam hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan. Banyak sekali kawan-kawan kami ini, Mbak Trin yang hadir. Juga kawan-kawan dari Mas Trip juga ada yang hadir nih. Ada ya? Ada. Oh, oke. Ya, jadi ada juga yang hadir. Terima kasih juga sudah hadir, dan kita akan ada sesi yang sama nih Mbak Trin dengan pembicara yang berbeda bulan Februari kan, setiap bulan ya? Setiap bulan ada Mbak. 1 jam saja. Oke. Nah, sebelum kami tutup, bila ada ini, saya lihat mungkin ada beberapa keluarga atau relasi dari kita semua yang ada di sini yang mungkin nggak sempat hadir malam ini. Kami punya rekamannya, ini izin Mbak Trin kita rekam supaya nanti mereka bisa nonton ya, kalau nggak sempat hadir pada malam ini di YouTube channel kami, 2L4U. Kemudian mengingat pandemi belum berakhir, tadi Mbak Trin sudah menyampaikan, kita harus terus jaga kesehatan dengan mentaati prokes dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sebagai penutup, selamat menikmati akhir pekan dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di sesi kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Destri. Mas Roy, terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Dan seluruh rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. Pasti. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu ya. Selamat malam Mbak Destri. Terima kasih.